Halo semuanya, nama saya Ahmad Kusui Sobri, NPM 200 120 10 100. Di sini aku mau ngasih tahu kalian nih, bagaimana sih cara bikin paspor online dalam waktu 5 menit. Stay tune sampai habis ya, karena di akhir video aku akan ngasih kalian 10 tips yang harus dipersiapkan sebelum kita traveling ke luar negeri. Oke, let's go. Oke guys, untuk yang pertama, apa sih itu paspor? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, paspor didefinisikan, paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Oke, di sini kita sudah mulai paham ya. Jadi kalau kita mau ke luar negeri, kita wajib nih punya paspor. Kalau tidak, nanti kita tangkap polisi guys. Jadi gimana sih caranya kita bikin paspor online? Walaupun kita tetap harus datang ke kantor buat foto, sidik jari, wawancara, dan lain-lain, tapi untuk pertamanya atau ketika kita mau mengambil antrian saat di kantor, itu bisa via online loh guys. Karena kalau kita dari awal secara offline langsung, itu bakal menyita waktu kita sendiri. Oke, langsung saja kita habis ini bahas apa saja sih cara-cara yang dibutuhkan ketika kita mau bikin paspor. Let's go. Oke guys, apa aja sih syarat-syarat atau yang harus dibawa ketika kita mau bikin paspor? Yang pertama adalah KTP. Jadi kita harus bawa KTP kita yang asli ya guys, soalnya nanti kita difotoin di sana. Lalu yang kedua ada KK, lalu yang ketiga ada akte kelahiran, yang keempat ijazah, lalu yang kelima kalau yang udah nikah harus bawa buku nikahnya ya. Lalu yang keenam jangan lupa juga kita bawa materai. Setelah ngomongin syarat nih, kita lanjut ngomongin lokasinya. Untuk lokasi, kalian harus daftarkan sesuai dengan lokasi kantor imigrasi yang ada di daerah kalian atau di dekat rumah kalian. Misalnya nih, rumah kalian di daerah Surabaya, berarti lokasi yang didaftarkan harus kantor imigrasi Surabaya. Soalnya kalau rumah kita di Surabaya, terus kita ngambil lokasi kantor imigrasinya di Bandung, itu nggak bisa guys. Oke, kita lanjut ke intinya nih, bagaimana sih buat paspor via online? Untuk yang pertama, download aplikasi di Play Store atau website. Untuk nama aplikasinya adalah Antrian Paspor. Lalu yang kedua, kalian daftar di aplikasi tersebut. Untuk daftarnya gampang kok guys, kayak daftar-daftar pada umumnya, dan jangan sampai salah dalam penulisan nama, NIK dan lain-lain ya guys. Lalu yang ketiga, selanjutnya kalian pilih lokasi yang sesuai kantor imigrasi di daerah kalian. Kayak yang aku bilang tadi, sesuaikan dengan kantor imigrasi yang di daerah rumah kalian ya guys. Lalu yang keempat, pilih jadwal kedatangan. Yang dimaksud di sini adalah kapan sih kalian mau ke kantor imigrasi secara offline buat foto, wawancara dan lain-lain. Lalu yang kelima, nanti kalian bakal muncul barcode nih. Lalu kalian harus screenshot barcode tersebut, lalu nanti kalian bawa ke kantor imigrasi Anda untuk ditunjukkan di kasirnya sana. Lalu yang keenam, sudah deh, kalian di sana tinggal wawancara, foto dan lain-lain, gak usah antri lagi dan sangat mempersingkat waktu bukan? Itulah syarat dan cara dalam pembuatan paspor. Nah guys, itu tadi cara dan juga syarat apa aja sih yang kita butuhkan saat kita mau daftar paspor atau antrian paspor secara online untuk mempersingkat waktu. Oke, untuk yang terakhir, seperti yang aku bilang di awal tadi, aku akan kasih 10 tips ke kalian nih. Apa sih yang harus dipersiapkan atau diperhatikan saat kita mau traveling ke luar negeri. Let's go. Untuk yang pertama, kopilah dokumen-dokumen penting yang Anda gunakan untuk perjalanan ke luar negeri. Contohnya seperti paspor dan juga visa. Gunanya apa sih kok kita harus ngopi dokumen? Nanti kalau kalian kehilangan dokumen tersebut di luar negeri, kalian tidak bingung untuk mencarinya atau mengurusnya. Lalu yang kedua, buatlah kopian dokumen kartu kredit atau ATM Anda, lalu kirimkan ke keluarga Anda di Indonesia. Gunanya, jika kartu kalian hilang di luar negeri, kalian bisa langsung minta tolong keluarga Anda di Indonesia untuk mengurusnya di bank yang terkait. Lalu yang ketiga, jangan bawa dokumen yang tidak penting. Untuk dokumen yang tidak penting ini contohnya apa sih? Seperti KTP, SNK, SIM, dan lain-lain. Karena di sana kalian sudah tidak butuh dokumen tersebut. Yang kalian butuh hanyalah paspor dan juga visa. Lalu yang keempat, beritahu keluarga yang ada di Indonesia berita acara kalian, seperti nomor hotel, tempat yang akan kita tuju. Gunanya jika ada hal yang urgent atau hal yang tidak diinginkan, keluarga kita itu bisa gampang mencari kita. Lanjut yang kelima, mencari tahu informasi mengenai bea cukai tujuan Anda. Contohnya di Singapura.
itu paling ketat mengenai rokok dan juga tidak boleh membawa permen karet. Jadi kalian sebelum berangkat, kalian harus tahu bea cukainya negara yang mau kalian tuju ya guys. Contohnya itu seperti Singapura. Lalu yang keenam, mengecek cuaca daerah yang akan kalian tuju. Ini tujuannya apa sih? Soalnya ini berpengaruh dengan baju yang akan kalian bawa. Kalau misal di sana ada salju, nanti kalian juga bawa baju yang tebel-tebel. Pasti nggak salah kan kalau ngambil baju. Lalu yang ketujuh, pastikan memakai sepatu yang nyaman. Soalnya kalian nanti di luar negeri itu pasti jalan-jalan, main-main. Kalau kalian pakai sepatu yang tidak nyaman, itu bakal bikin lecet kaki kalian. Lalu yang ke-8, membawa obat-obatan pribadi. Karena apa sih, di tempat tujuan belum tentu obat-obatannya sama kayak di Indonesia dan cocok dengan tubuh kita. Lalu yang ke-9, membawa koper yang besar. Soalnya kalau kita membawa koper yang kecil, takutnya nanti kita bawa barang itu nggak pas. Terus kita beli-beli koper lagi di luar negeri. Itu pasti harganya lebih mahal guys. Jadi mending bawa dari Indonesia koper yang besar-besar, nggak bawa koper yang kecil. Lalu yang terakhir, menghubungi operator seluler dan juga bank Anda karena seringkali nih orang ke luar negeri bermasalah dengan jaringan dan tidak bisa mengaktifkan roaming internet mereka. Oke guys, sekian tata cara pembuatan paspor dan 10 tips yang bisa aku berikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.